Ini pula memabitkan tentang keadaan kewangan masing-masing. Tetapi MFL, satu badan induk ataupun FM perlu cari jalan tengah. Bila kita kata nanti gagal untuk semua, kita terpaksa ambil tindakan, Kita mah nggak usah banyak muluk-muluk, cukup akui aja timnas Indonesia. Kalah aja, menang aja, nggak usah banyak alasan. Alasan kalah nasib, ya memang kalah nasib. Indonesia menang, Malaysia kalah. Malaysia ternyata itu terancam nggak lolos Piala AFF 23 ya. Ternyata dia itu posisinya aja di posisi 3 sekarang. Hamidin mengaku malu dan iri. Pemain U23 kita aib negara. Indonesia sudah lolos ke semifinal AFF sementara kita terancam pulang lebih awal. Kita pilih jalan yang agak struggle, tapi selagi mana kita percaya, Tuhan tu masih ada. Lain kali, tariklah diri awal-awal. Alasan yang dia bagi itu pun adalah alasan yang dia patut tahu sejak awal lagi. Bahkan penyokong Harimau Malaya pun dah cakap awal-awal kan. Malaysia tiap-tiap bulan nak malukan negara. Masa tak payah panggil harimau muda lah kot. Panggil binatang-binatang lain yang lebih sesuai lah. Anjing ke, kucing ke kan. Ada-ada aja ya tetangga kita jiran satu ini. Setiap hari banyak sekali ulahnya. Nanti ujung-ujungnya mengundurkan diri di turnamen Piala AFF ini. Jakarta, 20 Juli 2025 oleh Tim Investigasi Khusus Garuda Pos. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, akhirnya tak mampu lagi menahan derasnya kritik dan kekecewaan. Dalam pernyataan mengejutkan yang dirilis Minggu pagi waktu Malaysia, Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin secara terbuka menyebut penampilan skuad Malaysia U23 di AFF Championship 2025 sebagai aib nasional. Ia bahkan mengakui perasaan malu dan iri terhadap rival abadi, Indonesia. Lihat mereka, Indonesia. Mereka tidak hanya menang, tapi mendominasi dengan identitas. Sementara kita, pemain U23 kita ini, maaf saya katakan, menjadi aib bagi negara, tegas Hamidin dalam wawancara dengan TV3 Arena. Pernyataan itu menjadi viral dalam waktu kurang dari 1 jam. Tanda pagar Hamidin malu dan Garuda lolos menjadi trending topik di media sosial baik di Malaysia maupun Indonesia. Grup AFF U23 Championship 2025 menjadi mimpi buruk bagi Malaysia. Setelah ditahan Laos 0-0 dan dihabisi Indonesia 3-0, skuad Harimau Muda kini berada di dasar klasemen dengan 1 poin dan tanpa mencetak 1 gol pun. Sebaliknya, Indonesia telah mengoleksi 6 poin sempurna dan mencetak 5 gol tanpa kebobolan. Dengan 1 laga tersisa melawan Laos, Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk memastikan status juara grup dan tiket otomatis ke semifinal. Kondisi ini membuat Malaysia hanya berharap keajaiban, dan secara realistis, hampir pasti tersingkir lebih awal. Reaksi atas pernyataan Hamidin tidak datang hanya dari fans, tetapi juga dari para pengamat dan legenda sepak bola Malaysia. Datuk Santoh Singh, bek legendaris Harimau Malaya, menyatakan, ketika Presiden Federasi sendiri menyebut pemain sebagai aib, maka ada sesuatu yang salah secara sistemik. Tapi saya tidak bisa membantah, performa mereka memang mengecewakan. Dan ya, kita iri pada Indonesia. Sementara analis sepak bola Astro Arena, Hairul Azreen, menulis dalam editorialnya, kita tidak punya Jens Raffen, Ivar Jenner, atau Justin Hubner. Tapi lebih parah lagi, kita tidak punya struktur. Sementara Indonesia membangun generasi, kita masih mencari-cari formasi. Apa yang membuat Indonesia sangat superior di turnamen ini? Jawabannya terletak pada kombinasi ideal antara pelatih berpengalaman, struktur taktik modern, dan regenerasi pemain diaspora yang dipersiapkan dengan matang. Pelatih kepala Indonesia U23, Gerald van den Burg, adalah ex-juara Euro 1988 bersama Belanda. Ia dikenal sebagai pelatih yang menanamkan gaya total football dan kedisiplinan tinggi. Kami tidak datang hanya untuk main bola. Kami datang untuk memberi contoh bagaimana sepak bola muda harus dikelola, kata Van den Burg usai laga lawan Malaysia. Nama Jens Raffen menjadi momok terbesar bagi Malaysia. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu mencetak gol pembuka dan menjadi simbol dominasi Garuda Muda. Bersama Ivar Jenner, Nathan Choaon, Justin Hubner, dan Beckham Putra, mereka membentuk poros yang tak tertembus. Malaysia sendiri tidak memiliki pemain diaspora aktif di Eropa yang mampu menyamai kualitas mereka. Kita tertinggal 10 tahun dari mereka, ujar seorang sumber dari FAM kepada media Malay Mail. Pelatih Harimau Muda, Elang Cemat, disebut-sebut sudah dalam status dead man walking. Dalam laporan dari harian Metro,
Beberapa staf internal federasi bahkan telah mulai membahas penggantinya pasca turnamen. Beberapa pemain dilaporkan kecewa dengan instruksi taktik yang tidak jelas, serta sistem latihan yang tidak sesuai standar modern. Laga Indonesia versus Malaysia yang berlangsung Jumat malam menjadi simbol kekuasaan GBK. Dengan dukungan lebih dari 80.000 supporter, atmosfer stadion menggetarkan. Kapten Malaysia, Syahrul Haziq, mengaku, "Saya tidak bisa mendengar instruksi dari pelatih. Itu stadion paling bising yang pernah saya datangi. Saya bisa rasakan tekanan itu menenggelamkan kami." Supporter Indonesia meneriakkan yel-yel yang tajam, termasuk 3-0, 3-0, setiap kali Malaysia memegang bola. Tekanan psikologis itu terbukti terlalu berat untuk Harimau Muda. Seusai laga melawan Indonesia, suasana ruang ganti Malaysia disebut sunyi dan penuh kesedihan. Seorang jurnalis Cosmo menyebut dua pemain terlihat menangis terisak dan meminta maaf kepada pelatih. Namun, menurut sumber internal, tidak ada kata motivasi dari staf pelatih. Justru muncul aura frustrasi dan saling menyalahkan. Latihan Garuda Muda dipimpin Vandenburg dibagi menjadi 3 fase: fisik, teknik, dan psikologis. Setiap pemain diberi tugas individu dan laporan performa harian. Sebaliknya, latihan Malaysia kerap dibatalkan karena masalah internal, seperti ketidakhadiran staf, keterlambatan sarapan, dan jadwal recovery yang kacau. Dalam hitungan jam setelah wawancara Hamidin viral, petisi online muncul di situs cange.org menuntut pengunduran dirinya dari kursi Presiden FAM. Petisi bertajuk, "Hamidin letak jawatan," telah ditandatangani lebih dari 90.000 warga Malaysia dalam waktu 24 jam. Salah satu penanda tangan menulis, "Kami sudah muak dengan kegagalan berulang. Indonesia sudah lari jauh. Kita seperti masih tertidur." Dengan 2 kemenangan sempurna dan selisih gol 5, Indonesia sudah tidak bisa dikejar oleh siapapun di grup A. Mereka kini menunggu calon lawan dari grup B, yang kemungkinan besar adalah Thailand atau Vietnam. Media internasional seperti Fox Sports Asia, ESPNC, dan Goal Thailand kini menempatkan Indonesia sebagai unggulan utama juara AFF U23 2025. Dengan pelatih Eropa, pemain diaspora elit, dan atmosfer kandang, Indonesia adalah monster baru Asia Tenggara, tulis kolumnis ESPNC, Ho Wang Bing. Kejatuhan Malaysia dan kebangkitan Indonesia bukan terjadi semalam. Ini adalah hasil dari investasi jangka panjang pada pelatih dan akademi, strategi diaspora yang terstruktur, dukungan penuh federasi, fanbase yang solid dan fanatik. Malaysia kini dihadapkan pada cermin masa depan mereka. Apakah berani melakukan perubahan besar? Ataukah akan terus tertinggal dan menjadi bayang-bayang rival yang dulu mereka remehkan? Penutup, Malaysia harus memilih, reformasi atau mati. Pernyataan, aib negara, dari seorang presiden federasi bukan hanya kritik keras. Itu adalah bentuk pengakuan akan krisis identitas dan kegagalan sistemik. Sementara Indonesia melaju kencang, Malaysia justru terseok di jalan lumpur yang mereka ciptakan sendiri. Kini Harimau Muda tinggal menunggu waktu sebelum koper mereka dipanggul keluar dari Indonesia. Di saat Garuda terbang menuju semifinal dan sorotan dunia, Malaysia tertinggal dalam derita dan rasa malu.